Apakah baptisan menyelamatkan? Wah, pertanyaan yang menarik ini. Baptisan menyelamatkan. Yang menyelamatkan Tuhan. Karena baptisan itu sarana, ya, sarana anugerah. Jadi kalau baptisan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat. Sarananya bisa dipakai. Dipakai apa? Dipakai dengan beragam cara. Salah satunya baptisan. Di Perjanjian Baru ada orang-orang yang baru percaya, baru mengenal Kristus. Dan dari sana mereka mendengar firman, mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, lalu dibaptis. Jadi bukan baptisan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan, dan ada sarana peneguhan iman melalui baptisan. Dan kenyataannya memang tradisi dibaptis itu menjadi tradisi sebuah tanda bahwa anak itu berada di dalam persiapan mengenal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau kita perhatikan pada generasi berikutnya, kita bisa mengerti bahwa ada memang baptisan yang kenyataannya ketika saya memberitakan Injil misalnya ke Kalimantan atau ke daerah pelosok di tanah Jawa ini, saya menemukan ada orang-orang yang belum pernah dengar Injil, belum pernah mengerti apa itu keselamatan. Lalu ketika diberitakan Injil, diberitakan kabar baik, dan Roh Tuhan bekerja dalam hatinya dan ditanamkan iman percaya, lalu dia mau terima Tuhan Yesus. Pada momen itu saya sebagai hamba Tuhan menanyakan, maukah engkau dibaptis? Nah, yang dibaptis ada yang sudah dewasa, ada yang masih remaja, nah ada yang mengatakan siap. Lalu kita ajak ke satu lembaga gereja tertentu, lalu kemudian dibaptis. Jadi bukan baptisan yang menyelamatkan, tetapi Allah beranugerah di dalam dan melalui Kristus yang berkarya menebus, diterapkan oleh Roh Kudus. Dalam Markus 16 ayat 16, yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Ya, yang percaya dan dibaptis. Jadi kata kuncinya yang percaya. Bagaimana bisa yang percaya dan dibaptis? Karena anugerah. Jadi anugerah Allah mendahului respon saya untuk percaya. Berbeda dengan saya masih kecil, sudah dalam kelompok komunitas keluarga Kristen. Apa artinya percaya? Saya baru tahu setelah melewati masa baptisan. Jadi masa baptisan masih kecil, tapi proses pembelajaran itu sampai akhirnya Tuhan memanggil saya untuk percaya kepadanya. Jadi tidak sesaat saya langsung percaya karena saya masih bayi. Tapi baptisan itu menjadi pintu sarana untuk anugerah Tuhan dinyatakan. Nah, di dalam ayat Markus 16 ayat 16, dalam konstruksi konteks pemberitaan Injil, seperti yang saya katakan, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, pasal 8, pasal 10, dan pasal 19, kalau kita baca teks dan konteksnya, kita akan menemukan bahwa mereka mendengar berita Injil, mereka terdorong untuk dibaptis karena mereka percaya. Jadi, mengapa mereka percaya? Karena Roh Tuhan bekerja. Jadi, from faith to faith, from grace to grace, anugerah mendahului respon. Respon saya pun di dalam anugerah. Dan ketika saya percaya pun, dan akhirnya mengatakan, jadi apa yang kami lakukan? Dibaptis. Lalu orang itu beroleh keselamatan. Apa yang dikatakan penginjil Markus mengenai apa yang ditulisnya dalam Markus 16 ayat 16 diaktualisasi oleh Petrus, oleh Paulus, dengan menyampaikan berita kabar baik, menjelaskan kebenaran. Dan kita mesti tahu ketika Injil, good news itu disampaikan, maka Roh Tuhan yang bekerja itu, yang bekerja pada orang Tuhan akan mendorong orang itu, ya, aku percaya, dan segera dibaptis. Dan tentu bukan baptisannya yang menyelamatkan, tetapi anugerah Allah dengan dua. Yang percaya berarti anugerah iman dan sarana anugerah baptisan itu dikaruniakan, itu yang membuat saya atau orang itu beroleh keselamatan. Bukan saya mengatakan self-confident, oh saya percaya, ayo dong baptis, lalu saya selamat. Itu self-confidence. Self-confidence lahir dari suatu dorongan pada diri untuk beroleh keselamatan dengan ritual baptisan, seolah-olah ritual baptisan yang menyelamatkan saya. Dan dari situ saya percaya, itu self-confidence. Kita tidak terbalik di dalam konstruksi berpikir seperti itu. Nah,
Ada tanggapan pendeta yang boleh membaptis karena pendeta yang keluarkan surat baptis. Tidak, jadi bukan karena suratnya. Zaman dulu tidak ada surat ya. Di perjanjian baru dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, dalam pelayanan murid-murid Yesus, bahkan Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus juga tidak ada surat. Itu kertas, surat itu sebagai administrasi yang bersifat untuk menjaga keteraturan. Ya, memang ada tanda tangan pendeta, ada tanda tangan ketua majelis dan sebagainya. Tetapi ketika pendeta itu mengapa punya hak membaptis dan yang lain tidak? Karena diordain, diurapi, dikhususkan, panggilannya memang dia hamba Tuhan. Boleh tidak yang belum hamba Tuhan, belum pendeta, orang Kristen membaptis? Boleh, tapi dengan satu situasi di mana memang orang yang mau dibaptis itu pada posisi di mana tidak memungkinkan memanggil pendeta, tidak memungkinkan memanggil sebuah sinode untuk hadir karena sudah mau meninggal atau dalam kesulitan yang besar, padahal dia rindu sekali. Nah, itu kan nggak ada surat-suratnya. Tetapi dalam konteks kita di zaman sekarang sebagai pertanggungjawaban supaya tidak dipermainkan baptisan itu, maka perlu secara administrasi dilakukan suatu pendaftaran, dan pendeta sebagai pribadi yang diordain, yang diurapi, yang dikhususkan melayani dan yang khusus dipanggil untuk itu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Waktu di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 8, Kisah Para Rasul pasal 10, Kisah Para Rasul pasal 19, dan kita bisa lihat di dalam surat-surat Paulus maupun surat-surat umum yang melayani untuk penyelenggaraan baptisan itu para rasul, dan setelah para rasul itu berpulang kembali kepada Tuhan dan dilanjutkan oleh murid-muridnya dan hamba-hamba Tuhan yang secara khusus memang melayani. Jadi kalau pendeta boleh membaptis dan memang seharusnya membaptis. Karena itu pendeta punya 3 posisi ya, 3 jabatan. Dia gembala, dia penginjil, dia pengajar. Penginjil, pendeta tidak hanya ada dan hadir di atas mimbar. Pendeta harus pergi memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum diinjili, ke tempat-tempat yang sulit diinjili. Hasil penginjilan itu kalau Tuhan gerakkan mereka bertobat, mereka digembalakan, kemudian dijadikan murid. Jangan ambil domba orang lain atau anggota jemaat gereja lain. Mulai banyak di Indonesia ini ada 280 juta penduduk. Hanya kira-kira 10%-an penduduk Indonesia yang quote-and-quote Kristen. Kalau 10% dari 280 sekitar 28 juta, taruhlah 30 juta penduduk Indonesia Kristen. Yang 250 juta lagi itu belum Kristen. Mereka yang diinjil, siapa tahu di antara mereka ada umat pilihan yang baru dibawa ditarik. Itu yang diberitakan Injil, itu yang dimuridkan. Jangan satu gereja jemaatnya sedikit, dia minta gereja lain untuk memenuhi supaya dia akhirnya kelihatannya besar, padahal migrasi dari gereja-gereja lain itu sangat menyedihkan. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia mengalami penurunan. Karena apa? Karena memang pemberitaan Injil tidak berlangsung masif. Kita bersyukur kalau ada media sosial, tapi seberapa besar ya media sosial pengaruhnya terhadap perkembangan kekristenan di Indonesia? Kita belum ada penelitian yang khusus untuk itu. Itu tanggapan saya, cukup jauh ya. Oke, saya lihat banyak kayaknya tanda itu dipisahkan dengan realitas sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan Bapak. Tidak dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Realitas baptisan dengan kepercayaan tidak boleh dipisahkan. Pada momen Markus menulis itu dalam konteks Markus, tidak boleh dipisahkan. Tetapi next ada di mana pemisahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita baca Kisah pasal 2, orang yang berkumpul di Yerusalem itu orang percaya, bukan orang kafir. Mereka berkumpul untuk merayakan Pentakosta. Mereka bukan orang yang tidak percaya ada Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan yang belum mengenal Kristus. Dan mereka banyak melakukan hal yang jahat, bisa jadi. Itu sebabnya ketika Petrus berkhotbah di atas mimbar atau di publik, jemaat atau yang hadir itu bilang, apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Mengapa berilah dirimu dibaptis, bertobat? Karena itu sebagai sarana anugerah yang dinyatakan Tuhan. Mengapa bisa mereka minta? Karena mereka diberikan dulu anugerah. Jadi tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan antara anugerah dan sarana anugerah, itu bisa menimbulkan semacam dualisme di dalam
penyataan Tuhan. Tidak demikian. Jadi di sini kita memang meyakini bahwa apa yang dikatakan di dalam pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, baptisan pada masa kecil, tapi itu tidak menjamin bahwa orang itu benar-benar orang pilihan. Yang menjamin orang itu orang pilihan, pada waktu masih kecil dia berjalan sepanjang hidupnya, kemudian pada waktunya dia akan kembali dan dia mengaku dengan iman percaya, dan di situ momen. Tapi ada yang hilang, pindah agama, pindah kepercayaan, padahal dibaptis masih kecil. Padahal jelas-jelas itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Apakah orang ini yang terhilang ini menggagalkan keselamatan? Jadi pertanyaan besar. Sarana anugerahnya yang ditolak, dan anugerahnya tidak diterima setelah itu. Bukan, karena dia memang dari sejak semula bukan orang pilihan. Nah, ini memang perlu penjelasan yang mendalam berkaitan dengan teks, konteks, dan kekinian kita, supaya kita tidak memisah-misahkan. Harusnya ada kesatuan antara sarana anugerah, kesatuan mistis namanya, bukan kesatuan semacam kesatuan konstruksi seperti Ordo Salutis gitu ya. Kesatuannya kesatuan mistis, bukan mistik ya, mistis. Jadi di wilayah spiritual. Kalau kesatuan ritual itu jadi problem malah. Kalau kesatuan ritual, jadi tanda dan iman dan tanda, kalau dalam kesatuan ritual itu bisa menimbulkan suatu situasi keimanan bahwa dia diselamatkan, ditebus karena dia pernah mengalami atau mengikuti ritual. Tetapi kesatuan mistis yang mendahului adalah anugerah, bukan ritualnya. Ritual bisa dilakukan dan juga bisa tidak dilakukan. Tidak ada catatan penjahat di sebelah Yesus itu mengikuti ritual baptisan. Seperti Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, seperti murid-murid ikut, atau perintah Tuhan. Tidak. Dan ada banyak misionari yang ke pedalaman tidak sesegera melaksanakan baptisan kepada orang-orang yang percaya. Tetapi ada juga yang menyelenggarakan, dan sekarang dalam konteks sekarang ada lembaga gereja, ada organisasi, ada sinode, ada hamba Tuhan yang bersedia dan siap untuk menyelenggarakan baptisan. Nah, dalam konteks itu, kesatuan mistis yang perlu diperhatikan, bukan kesatuan tahapan ritual. Pengakuan iman mendahului atau bersamaan dengan baptisan. Nah, ini akan merujuk kepada suatu ritual bahwa kalau seseorang mau diselamatkan, mesti ada dua itu sekaligus. Tidak demikian. Karena kalau itu terjadi, maka ada banyak orang yang dibaptis masih bayi, maka dianggap quote-unquote baptisan bayi tidak berlaku karena dianggap kesatuannya berkaitan dengan tanda percayanya, sebagai tanda percaya. Percayanya kapan? 20 tahun berikutnya, 50 tahun berikutnya. Apakah dengan tandanya dia percaya, dia dibaptis ulang lagi? Nah, ini jadi problem. Nah, ini saya katakan kesatuannya jadi ritual, tapi bukan kesatuan mistisnya. Nah, ini menjadi perlu dilihat keseimbangan pengertiannya. Baik, memang agak cukup jelimet ya yang saya katakan. Semoga yang bertanya dan yang mendengar memahaminya. Bagaimana kalau gereja membaptis dengan formula Trinitas salah? Apakah yang dibaptis perlu dibaptis? Kalau sudah salah ya bukan baptisan namanya. Jadi sebelum itu bukan baptisan yang Tuhan perintahkan. Kalau atau formulanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi hanya di dalam Bapa saja atau di dalam nama Anak saja, ya bukan baptisan yang diperintah Tuhan. Yaitu belum dibaptis berarti dia. Itu sebabnya ada di dalam Kisah Para Rasul 28, 10, 12 itu mereka hanya terima baptisan Yohanes. Iya, baptisan Yohanes belum yang diperintahkan Tuhan, sehingga mereka dibaptis kembali. Bukan salah dalam konteks itu. Tapi dalam konteks selanjutnya, setelah gereja mula-mula sudah berdiri, ternyata misalnya saksi Yehova, ya, kemudian gereja-gereja yang membaptis tidak di dalam konstruksi yang di dalam Alkitab, dan tidak meyakini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah pribadi. Jadi punya konsepnya yang keliru dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelumnya belum dibaptis seperti ya. Jadi kalau belum dibaptis, bisa jadi pengajarannya juga keliru. Nah, ini yang perlu mesti gereja-gereja itu sebabnya sepakat. Mengapa kalau saya dari Katolik pindah ke Protestan, atau dari Protestan pindah ke Katolik, tidak perlu dibaptis ulang. Tidak perlu menyelenggarakan baptis. Kenapa? Karena baik Katolik maupun Protestan meyakini dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama. Jadi tidak perlu dibuat semacam
kontradiksi, tidak boleh. Jadi kalau ada saudara kita, entah dari Protestan pindah ke Katolik, atau dari Katolik pindah ke Protestan, tidak perlu dibaptis ulang, karena baptisan mereka jelas di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi kalau dari saksi Yehova, Christian Science, atau gereja-gereja yang mengaku gereja, tapi tidak mengakui Trinitas, kita tanya dulu. Kadang-kadang yang jemaat yang ada di dalam gereja-gereja yang bukan mengakui Trinitas itu sebenarnya dulunya pernah ada di gereja-gereja yang punya pengakuan Trinitas, tetapi karena situasi dan kondisi membuat dia terjebak pada satu aliran tertentu, akhirnya dia dibaptis ulang dalam kapasitasnya, bukan pada pengajaran yang benar. Nah, ketika kita konsultasi, kita dialog, kita konseling, ternyata dia sudah pernah dibaptis. Nah, itu kita mesti case by case, nggak bisa dipukul rata. Kecuali dia dari agama kepercayaan yang bukan Kristen, ya kita mesti layani, kemudian dididik, diajarkan tentang iman Kristen, dan dengan sendirinya bertumbuh imannya, dan dia sendiri mengatakan, kapan saya dibaptis. Jadi bukan hanya sekedar ritual, lagi-lagi ya. Jadi ada kesaksian kalau baptisan di Sungai Yordan serasa kembali ke zaman Yesus. Boleh tanggapannya. Ya kalau dia belum dibaptis Sungai Yordan dulu. Jadi kalau kita mau punya pemikiran bahwa kalau di Sungai Yordan Yesus di situ, di Sungai Yordan Yesus di mana? Sungai Yordan kan panjang. Sama kalau saya misalnya, saya dulu bermain di Sungai Ciliwung misalnya, atau Sungai Cisadane, atau Sungai Musi misalnya. Sungai Musi yang mana? Di hulu, di hilir, di tengah, dekat desa apa, kampung apa? Pertanyaannya, oh di tempat di mana Yesus dibaptis. Oke, pertanyaannya, lalu kenapa mesti ritual di situ dibaptis? Supaya apa gitu? Supaya kuasa roh Tuhan turun atasnya. Pertanyaannya, diuji ya, diuji. Kalau Yesus dibaptis di situ, kemudian dari langit berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Roh Kudus dalam bentuk merpati menghinggapi. Kemudian dicobai. Ya, pertanyaannya sederhana. Orang-orang yang menganggap, saya ikuti dulu alur berpikirnya ya. Pertanyaannya, sudahkah hidupnya seperti Kristus? Maukah rela martir? Ikut salib, sangkal diri. Yang pernah dibaptis di Sungai Yordan. Ayo ikut Yesus. Kita uji hidupnya, data, namanya siapa, di mana tinggalnya di Indonesia, lalu kita selidiki. Kerjaannya sehari-hari apa? Dalam bisnis, dalam pemerintahan, kita lihat. Betul nggak hidup dalam Kristus? Jangan hanya tiru ritualnya. Nanti problemnya, kita tuh lebih senang meniru ritualnya, tapi lupa esensinya, fenomenanya, without nomena, tanpa nomena. Jadi kedalaman pemaknaan baptisan hanya ritual tok, problem. Itu bukan orang Kristen yang sejati. Nah, kecuali ada orang yang belum percaya, belum pernah dibaptis, dia minta, kalau boleh, kalau saya mau benar-benar ada di sana, yaitu biayanya besar sendiri. Mendingan biaya untuk ke sana bagi ke fakir miskin tuh, bagi ke pelayanan gerejawi, itu banyak, itu orang lagi nunggu-nunggu tuh. Orang yang minta beasiswa sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, 1, S2, S3, itu banyak tuh yang minta beasiswa. Yang punya uang banyak pergi ke Sungai Yordan, ayo uangnya 40 juta, 50 jutaan, kalau tidak salah sekarang sudah hampir 60 jutaan untuk PP seminggu ke daerah sana. Ayo, uang itu coba dikasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu lebih berguna, lebih bermakna, itu lebih mengerjakan keselamatan. Dan dibaptislah di sini. Tapi kalau baptisan ulang dan tidak menghargai baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dari gereja yang sudah memiliki ordain hamba Tuhan, maka dia sedang mempermainkan sarana anugerah. Nah, orang yang sedang mempermainkan sarana anugerah, ditunggu waktunya. Tuhan mau menghajar seperti apa. Saya sangat hati-hati di dalam hal menjelaskan bagian ini.